Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitriani, NIM 4211801063 dari kelas Mekatronika pagi A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai neural network backpropagation. Nah, sebelumnya kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Backpropagation itu sendiri merupakan metode pelatihan yang dimana menggunakan multilayer perceptron untuk memecahkan masalah yang rumit dengan metode pelatihan terawasi. Nah, pelatihannya menggunakan pasangan masukan keluaran dan yang akan dihitung adalah bobot. Nah, bobot ini disesuaikan berdasarkan proses pelatihan yang dilakukan hingga mencapai target keluaran yang diinginkan. Cara belajar backpropagation hampir sama sebenarnya dengan perceptron. Yang membedakan hanya pada jumlah bobot untuk setiap input dan outputnya, di mana jika perceptron hanya memiliki satu bobot input dan hanya satu bobot output. Nah, sedangkan pada backpropagation ini ia memiliki banyak bobot yang berkontribusi terhadap lebih dari satu output, seperti yang terlihat pada gambar 1. Kita misalnya menggunakan beberapa inputan, bisa menggunakan beberapa inputan dengan hidden node atau pola yang banyak, tetapi juga akan menghasilkan output node yang sama seperti input. Nah, backpropagation ini juga menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, seperti yang terlihat pada kurva aktivasi sigmoid 1/1 plus E minus X. Seperti yang terlihat, yang seperti saya jelaskan tadi, misalnya kita menggunakan dua inputan, kemudian ada beberapa pola yang akan berkontribusi, hidden, kemudian outputnya atau nilai baru, bobot baru. Nah, pada pelatihan BBNN terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase maju atau feed forward, yang kedua itu ada fase mundur atau backpropagation, dan yang terakhir atau ketiga ada fase modifikasi bobot. Dalam fase feed forward atau fase maju, pola masukan dihitung maju dimulai dari lapisan input hingga lapisan output. Dalam fase backpropagation, tiap-tiap unit output menerima target pola yang berhubungan dengan pola input untuk dihitung nilai kesalahan. Kesalahan tersebut akan dipropagasikan mundur. Nah, sedangkan fase modifikasi bobot bertujuan untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Ketiga fase tersebut akan diulang secara terus-menerus hingga kondisi penghentian dipenuhi. Nah, adapun algoritma dari training backpropagation ini sendiri, yang pertama itu kita harus menginisialisasi, mengambil bobot awal dan level threshold dari bilangan random yang didistribusikan secara seragam dengan nilai interval yang kecil. Yang kedua itu aktivasi atau feed forward, mengaktifkan jaringan syaraf backpropagation dengan memakai nilai input dan output yang dikehendaki. Caranya seperti apa? Caranya pertama adalah menghitung output aktual dari neuron layer hidden, di mana N adalah jumlah neuron input pada hidden layer, sigmoid adalah fungsi aktivasi. Nah, kedua itu hitunglah output aktual dari neuron di layer output, di mana M adalah jumlah neuron input K pada output layer. Ketiga itu ada training bobot atau backward, mengupdate bobot dari error yang dirambatkan ke arah belakang atau backward bersesuaian dengan neuron output. Keempat itu ada iterasi, naikkan iterasi dengan 1 kembali ke step 2 dan diulangi proses sampai kriteria error yang terpilih ada terpenuhi. Kelima itu ada pengujian masukan, input, kemudian tes. Oke.
kita masuk ke praktikum. Ini adalah tampilan desain yang saya buat. Mana ada wake P, error, not hidden-nya saya pakai 5, toleransi error, learning rate, jumlah iterasinya. Di sini ada untuk kita tes apakah sesuai sama seperti inisialisasi kita tadi. Ada input itu X1, X2, output X1, X2. Kemudian ada outputnya juga X1, X2. Ada button untuk nge-learning, ada juga button untuk buat data. Di sini ada chart grafik buat kita melihat posisi error. Sebelum kita start, kita sedikit membahas di programnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita itu harus menginisialisasi. Nah, di sini input yang kita pakai itu ada 40, karena di sini ada 2, jadi 2 kali. Ada 2 input, maksudnya dengan 40 dengan 2 input, outputnya sama, dengan hidden-nya itu ada, hidden error-nya juga dihitung, output error-nya, Y-nya atau bisa dibilang pola yang kita pakai itu ada 40, sehingga error-nya juga pasti akan sama, hidden error-nya pasti akan sama, di mana jumlah input yang kita pakai di sini ada 2, jumlah output yang akan keluar ada 2, dengan jumlah pattern-nya ada 40. Ini kita pakai data trainingnya itu ada 40 dengan 2 input dan 2 output. Nah, untuk bobot input ke not hidden, di mana inisialisasi yang saya pakai di sini adalah A, yang kembali tadi ya, inisialisasi A, B, C, D sama dengan 0 dan not. Dimana untuk A sama dengan 0, A lebih kecil dari jumlah input, maka A increment. Seperti di sini, dia akan wait pertama kali, kemudian masuk ke node hidden ke output seperti rumus ini, kemudian dia akan merefresh untuk pengembalian atau penghapusan penggunaan sebelumnya. Kemudian untuk training forwardnya, kita masuk ke training forwardnya untuk input hidden sini. Kemudian setelah input hidden, kita masuk ke hidden output. Hidden outputnya hidden 2 sama dengan hidden 2, hidden B dikali dengan weight P, B, A. Kemudian setelah masuk hidden output, kita ke training backward atau hitung error signal dari neuron layer output. Seperti ini. Menghitung error sigma layer setelahnya, kemudian kita masuk ke setting weight dari output ke hidden. Setelah itu kita masuk ke setting weight dari hidden ke input dengan tentunya dengan masukkan hitung error juga, hasil errornya dirata-ratakan dengan jumlah pattern. Hasil error sama dengan error dibagi jumlah pattern, dirata-ratakan. Kemudian chart error akan menampilkan hasil error, kemudian akan menampilkan data dari iterasinya. Kemudian kita timer masuk, jika timer false, maka setting weight dari output hidden. Ini button kita tes, ini untuk tombol button test.
jumlah input kita masukkan, bias ke hidden ke output, bias untuk node output gitu. Kita coba start, kita build. Toleransi errornya di sini 0,015 ya. Sebelum, karena ini tadi sempat dicoba, maka kita harus buat data ulang untuk kembalikan learning rate atau jumlah iterasinya. Kemudian kita learning, menghitung. Dia akan berhenti menghitung atau meng-looping sampai di bawah toleransi error. Learning rate ini itu digunakan jika kita menggunakan kecepatan yang tinggi, tetapi errornya juga akan semakin besar. Tunggu sebentar. Kue dari kota. OPBM-nya ini ya? Kita tunggu sampai dia tidak melooping lagi atau menghitung lagi, sampai dia errornya itu di bawah toleransi error yang telah ditentukan. Terlihat ya, semakin lama nilai errornya akan semakin turun. Jadi errornya berhenti di 0,014, terlihat ini di bawah toleransi error dengan jumlah iterasinya 839. Kemudian coba kita tes ya, sesuai fungsi XOR. Jika semua output di bawah nilai threshold, yang kita pakai threshold ini ada 0,5, coba kita pakai 0,4, coba kita tes outputannya. Kalau terlihat harusnya outputnya itu harusnya 0 karena di bawah nilai threshold ya, benar ya. Kemudian threshold XOR akan bernilai, outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Jadi kita pakai 0,6 dan 0,1. Seharusnya outputnya akan bernilai 1 ya. Outputnya bernilai 1. Tetapi XOR akan bernilai 0 jika kedua input bernilai 1.
Coba kita 0,5 dan 0,6, ini kan sama-sama 1, harusnya outputnya adalah 0. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.